Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Abnu dan serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk menuntut sebuah ilmu, menuntut ilmu-ilmu syariat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, hari keberapa bulan Ramadan ini? Hari ke-24 ya? Kayaknya baru kemarin ya Bu? Ya. Kita bertemu sepekan sebelum bulan Ramadan. Los nih Bu? Kayaknya baru kemarin ini saya melihat ibu-ibu. Tapi ternyata ini sudah memasuki Senin terakhir dari bulan Ramadan, yang mana kemungkinan besar pekan depan sudah masuk Idul Fitri. Tidak terasa bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung sebentar lagi meninggalkan kita, dimana ini merupakan hal yang tentunya membuat kita sedih di satu sisi, di sisi lain juga bahagia karena akan bertemu dengan namanya hari raya. Artinya galau hati kita ya Bu, ada seneng, ada sedih. Yang mendominasi apa Bu? Yang lebih banyak dalam hati seneng apa sedih nih? Sedih ya? Iya, tapi kesedihan itu harus kita jadikan motivasi karena kita baru sampai hari ke-24, artinya masih bersisa sekitar 5-6 hari. Kesempatan yang sangat besar, di mana ini adalah hari-hari yang penuh keutamaan, di mana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak dipungkiri, ibu-ibu sudah sangat memahami, mengilmui bahwasanya malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dimana kalau kita mampu memanfaatkan malam tersebut, kita akan dapat memperoleh keutamaan. Artinya kalau kita bisa melakukan ketaatan pada malam tersebut, amalan tersebut senilai dengan 83 tahun lebih 4 bulan, sekitar itu ya. Ini kan cukup besar sekali. Artinya bisa jadi kalau kita menemui satu malam itu saja, itu sudah melebihi daripada usia kita. Karena kata Nabi, usia dari umatnya itu antara sab'in atau sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lebih daripada usia tersebut. Artinya kalau kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar dengan beribadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, ini akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ini belum masuk materi ya, saya lagi memberi motivasi dulu. Jadi kalau kita merasa masih luput di hari-hari kemarin, di 23 hari kemarin kok kayaknya
ibadahnya masih layah-layah, santai-santai ya nih Bu, kayaknya belum greget, maka ini sisanya 6 hari kencengan, kayak balapan kuda. Kalau balap kuda, joki itu kencengnya di akhir apa di awal Bu? Di akhir kan. Kalau Ibu pernah melihat balapan kuda, itu kalau udah finish, wah gila, ngebut sekencang-kencangnya, kudanya dipacu dengan sekuat tenaga biar nomor 1. Nah begitu juga kita. Dan tinggal di bulan Ramadan, nah ini mau finish ini, langsung seblok ya kudanya, biar tambah kenceng hari ini, biar makin top finishnya, seperti itu. Artinya kita harus bisa memanfaatkan 6 hari terakhir ini sebaik mungkin dengan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita kok mendapati pas banyak-banyaknya ibadah, malam itu malam Lailatul Qadar, kan sangat bahagia ya Bu. Karena begini Bu, kadang-kadang malam Lailatul Qadar itu dinampakkan oleh sebagian orang, disembunyikan oleh sebagian orang. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sampai lembur, artinya malam tersebut tidak beramal soleh banyak, kan rugi dah Bu. Sedangkan kita tahu bahwasanya pasti terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karenanya terus semangat untuk memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir ini. Perbanyak. Mau tahu atau tidak tahu itu malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapatkan. Artinya kalau kita beramal kan kita ayem. Tapi kalau coba nggak beramal malam tersebut, hanya tidur, tiba-tiba udah waktu sahur, paginya lihat tanda-tanda apa, mataharinya kok terbit dengan tidak menyilaukan. Waduh, semalam malam Lailatul Qadar aku kok malah tidur nyenyak semalaman. Ra maca Quran, ra zikir, ra berinfak. Waduh, rugi lah Bu. Nah, pokoknya manfaatkan sebaik mungkin sisa itu. Baik Ibu sekalian, ya di antara hikmah yang tersembunyi ada juga Bu, kalau malam Lailatul Qadar itu enggak dinampakkan. Coba kalau malam 21 tiba-tiba ketahuan itu malam Lailatul Qadar, kepiye sisa hari? Alah, wis dapet malam Lailatul Qadar, nyantai wae lah. Ya tahu. Tapi beda kalau Allah sembunyikan, kita terus semangat. Jangan-jangan di malam ini, jangan-jangan di malam ini kan terus seperti itu. Sampai akhir nggak nemu, kok nggak nemu ciri-cirinya ya? Tapi insya Allah dapat Bu. Tapi memang mungkin disembunyikan oleh Allah. Tujuannya apa? Kita itu semangat gitu J. Nah itu untuk mukadimah kita. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu. Kita ini belum selesai Bu, tapi kayaknya kalau Ramadan bahas ini belum pas menurut saya, karena ini pembahasannya rada vulgar ya, terkait dengan hukum mandi wajib. Jadi saya pending nanti di pertemuan, mungkin mudah-mudahan dimudahkan berikutnya ya. Hari ini saya akan membahas, mungkin sudah pernah tapi tidak apa-apa, untuk memantapkan lagi ilmunya, yaitu ahkam Idul Fitri. Ini mulakhosnya, ringkasannya. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan hari raya Idul Fitri ya, khusus ya. Baik Bu, sebelum kita mulai, saya tanya, apa sih Bu arti dari Al-Aid? Idul Fitri, artinya Aid apa? Maknanya apa Bu? Kenapa disebut dengan Id? Kalau Fitri sudah tahu ya Bu, artinya Fitri itu kembali makan. Jadi yang tadinya kita puasa, setelah menjalani setelah melewati masa bulan Ramadan, kemudian kita masuk ke hari raya Idul Fitri. Nah, berarti kita sudah merasakan namanya kembali makan lagi, tidak berpuasa itu. Nah sekarang idnya apa arti itu? Kenapa disebut Idul Fitri? Pernah mendengar Bu? Aid? Ya, jadi Aid itu adalah sesuatu ya yang dia berulang
secara kebiasaan, secara adat, baik berulangnya secara tahunan sifatnya, ataupun bulanan, ataupun pekanan. Nah, itu disebut Aid atau perayaan. Ya. Sehingga Idul Fitri adalah sebagai istilah untuk apa? Perayaan hari raya, ya, yang kita dapat di situ kembali makan dan minum. Makanya berulang nggak Bu setiap tahun? Ya, makanya disebut Aid karena berulang setiap tahun secara kebiasaan. Bulanan juga bisa. Kalau ada perayaan kok diulang setiap bulan itu namanya Id. Gitu. Terus setiap pekan juga sama. Makanya hari Jumat itu juga disebut Id. Iya. Hari raya Id pekanan. Karena itu berulang setiap pekan. Begitu ya. Jadi Id itu apa? Sesuatu yang berulang secara kebiasaan. Nah, baik itu sifatnya tahunan ataupun bulanan ataupun pekanan. Ya, termasuk sholat Jumat disebut sholat Id, tapi pekanan karena berulang terus. Lalu waktu Idul Fitri atau waktu Idul Fitri kapan Bu? Kapan? Kapan Idul Fitri? 1 Syawal. Kok ragu Bu? Kenapa ragu? 1 Syawal ya? Ya, Idul Fitri itu akan jatuh pada 1 Syawal. Nah, ini umumnya kita akan ikut nanti keputusan pemerintah kapan, gitu ya. Karena memang untuk menentukan apakah hilal sudah nampak atau belum pada hari ke-29 ya, 28 ya besok. Hari berapa Bu biasanya? 29 ya melihatnya ya, biasanya ya. Nah, di 29 itu nanti dilihat udah muncul atau belum. Kalau sudah muncul berarti besoknya hari raya ya. Jadi ke-29-nya itu sudah dilihat. Kemudian kalau enggak muncul biasanya digenapkan sampai 30 begitu. Karena kalau penanggalan menurut Hijriah itu antara 29 sampai dengan 30 hari gitu J. Nah, nanti kita nunggu apakah tanggal 1 Syawalnya itu hari apa? Senin atau bukan? Atau Ahad ya? Berarti nanti hari Ahad itu hari Sabtunya berarti ya? Di Ruqyah begitu ya? Iya kan? Atau benar ya Bu? Hari Sabtunya di Ruqyah apakah besoknya hari raya atau digenapkan 30 gitu ya? Karena hari Ahadnya itu berarti hari ke-30-nya gitu ya, ya. Baik Bu, tanggal 1 Syawal ya, ini ijma. Apa sih ijma Bu? Ijma itu adalah suatu kesepakatan. Jadi semua kaum muslimin sepakat bahwasanya 1 Syawal itu adalah hari raya gitu jadi Idul Fitri itu jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Itu merupakan ijma. Nah, kalau dalam syariat Islam itu sumber hukum itu ada 4 yang disepakati Bu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, hadis-hadis Nabi, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Itu ada 4. Nah, ini termasuk ijma. Ijma itu adalah hujjah qat'iyah. Jadi dalil yang kuat, yang sudah pasti. Jadi kalau sudah ijma berarti hukum itu sudah seperti itu, tidak ada diawali. Makanya ada nggak Bu? Kok hari raya di tanggal 2 Syawal gitu? Ada nggak? Nggak ya? Atau tanggal 29 Ramadan? Nggak ada. Ya, karena sudah disepakati memang tanggal 1 Syawal. Barang siapa menyelisih berarti dia orangnya menyimpang. Kok ada orang mengatakan enggak,
hari raya harus tanggal 10 Syawal misalnya, itu berarti orangnya menyimpang gitu ya, karena sudah ijma. Baik. Kemudian hukum puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha, hukumnya apa Bu? Boleh, haram, atau sunnah? Nah, enggak, puasa pada 2 hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya apa? Haram, ya tidak boleh, karena itu hari kita untuk makan, maka puasa di hari tersebut hukumnya haram, tidak boleh. Ini ijma juga, berarti sudah kesepakatan. Nek kalau sing ngatakan sunnah berarti dia menyimpang atau wajib lebih-lebih ya, menyimpang, maka nggak boleh puasa apapun di hari tersebut, diharamkan ya, tidak diperbolehkan. Bahkan puasa nazar kan wajib, harus ditunaikan. Saya mau bernazar puasa di hari raya, boleh nggak? Tidak boleh, dia harus membatalkan nazarnya, nggak boleh ya, karena haram. Terus di antara hikmah Idul Fitri adalah setelah kita melaksanakan puasa Ramadan ya sebulan penuh, maka Allah menjadikan hari raya Idul Fitri menjadi hari sukacita, kebahagiaan. Makanya pada hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk bersenang-senang, berbahagia, bermain-main, tapi tidak boleh keluar dari konteks syariat. Boleh Bu, Ibu mau mengungkapkan bahagianya seperti apa, tapi syaratnya tidak boleh keluar dari hukum syariat, harus sesuai. Bahagia kok malah sandingannya minuman keras misalnya, sebagian orang kan begitu, suguhannya daging-daging yang diharamkan, maka juga nggak boleh seperti itu, karena itu sudah dilarang dari asalnya ya. Tetap sukacitanya dengan sesuatu yang dibolehkan syariat ya. Di sini adalah pada hari raya bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita juga berbahagia. Kenapa? Karena kita berharap pada hari tersebut Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita, sudah apa? Membuat kita menjadi kembali suci. Makanya ada sebuah hadis, Rodima anfurojulin, celaka seseorang. Kemudian dilanjutkan, man dakhala alaihi Ramadan, barang siapa yang masuk bulan Ramadan summan salaha qabla an yukfara lah. Barang siapa yang dia memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan dia, lah kok dia nggak diampuni, maka Rasul mengatakan apa? Celaka orang tersebut, celaka orang tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Maka selepas bulan Ramadan, idealnya umat Islam itu harus diampuni. Makanya kalau sampai nggak diampuni dosa-dosanya, celaka. Ngeri gak Bu? Lah kok bisa nggak diampuni? Kira-kira kenapa? Ya. Karena tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Ya, jadi dalam bulan Ramadan itu kan ada 2 jihad. Yang pertama Bu, jihad di siang hari, menahan lapar, menahan hawa nafsu, gimana? Itu kata Ibnu Rajab. Kemudian yang kedua adalah jihad di malam hari. Jihadnya apa? Untuk menegakkan sholat malam, gimana? Nah, pada 2 jihad ini ada sebuah hadis menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu tentang puasa. Kemudian yang tentang sholat malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri menegakkan sholat malam pada bulan Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud dan selainnya, dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu 2 poin penting. Sebenarnya kalau kita mampu memaksimalkan puasa kita di siang hari, ibadah kita, sholat malam, kita juga beriman, kemudian apa? Mengharap pahala, maka udah ada 2 jaminan. Apa Bu?
diampuni dosa-dosanya masing-masing. Makanya kan rugi loh kalau kita kok bulan Ramadan sudah berlalu tidak diampuni. Karena apa? Yaitu puasanya bohongan. Banyak nggak? Jadi di rumah puasa sampai pasar masuk warung, kembali pula puasa. Istrinya kan nggak tahu, anaknya nggak tahu, misalkan. Ada seperti itu. Gimana? Pergi terawih, malah bulan. Ya izinnya mau terawih, tapi ternyata nongkrong sama teman-temannya. Ya toh, pulang-pulang kondili terawih. Ya sudah. Ya udah nggak dapat utama akhirnya, kan begitu Bu. Nah begitu. Jadi ternyata ada masih orang yang seperti itu. Makanya saya berharap ini di sini tidak semua. Tapi kalau ibu-ibu jos nggak seperti itu. Biasanya lebih istiqomah saya lihat. Kenapa ya? Kok ibu-ibu lebih istiqomah? Saya lihat seperti itu, seringnya seperti itu. Beda dengan tangannya laki-laki tidak. Lebih mengharap pahala ya Bu. Sudah ya, luar biasa Ibu ya. Baik, berikutnya adalah bab awal ya, baru masuk bab awal. Takbir fi Idul Fitri, takbir di hari raya Idul Fitri. Apa sih hukum takbir di hari raya Idul Fitri Bu? Hukumnya apa Bu? Wajib? Sunnah? Atau makruh? Tahu Bu? Iya, sunnah atau mustahab. Jadi disenangi, disukai. Jadi nggak sampai derajatnya wajib. Takbiran kalau bahasa kita ya. Dan ini menurut jumhur para fuqaha dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan diriwayatkan juga dari atau dihikayatkan dari Imam An-Nawawi bahwasanya hal itu sudah ijma. Jadi para alim ulama, para ahli fikih hukumnya apa? Mustahab, sunnah. Ya. Terus kapan Bu? Waktu takbir hari Idul Fitri. Kapan dimulainya? Kapan? Sekarang? Atau kapan? Iya, kapan? Kalau sudah masuk apa? Malam Idul Fitri. Jadi ketika sudah maghrib kan sudah kita boleh makan, minum, berbuka. Nah itu sudah masuk Idul Fitri malamnya kan. Nah itu sudah boleh takbir. Makanya nanti ibu kan mendengar apa? Takbiran rame ya di masjid-masjid begitu. Nah itu mulainya. Berakhirnya kapan Bu? Berakhirnya kapan? Iya. Ketika kapan Mas? Setelah sholat? Apa setelah khutbah? Imam? Setelah khutbah? Iya. Ya jadi ada beberapa pendapat nih. Beberapa pendapat. Para ulama itu berselisih. Kapan nih berakhirnya takbir dari hari raya Idul Fitri? Ada batasannya. Ya. Yang pertama adalah berakhirnya takbir di hari raya Idul Fitri itu dengan hadirnya imam. Jadi imam yang mau menegakkan sholat sudah hadir, itu sudah berhenti, nggak ada takbir lagi. Itu pendapat pertama. Ini pendapat dari Malikiyah dan sebagian perkataan dari Syafi'iyah, gitu ya. Pendapat kedua, berakhir itu ketika selesai khutbah. Ya, jadi imam selesai khutbah sudah tidak ada takbir lagi. Ya. Berbeda kalau hari raya Idul Adha. Sampai kapan Bu? Sampai bersambung hingga 3 hari tasyrik itu masih kita takbiran. Tapi kalau hari raya Idul Fitri enggak, cuma setelah matahari terbenam sampai dengan selesai khutbah. Karena kita berpendapat seperti itu ya. Umumnya di sini di masyarakat kita itu sampai khutbah selesai. Itu sudah apa? Sudah berakhir, nggak ada takbir. Itu Ji. Gitu loh Bu? Iya. Ya kita menggunakan pendapat yang kedua, yaitu sampai dengan khutbah selesai. Ya. Ini yang lebih kuat pendapatnya. Kemudian apakah ada hukum takbir muqayyad? Kalau Idul Adha aja kan Bu? Setelah apa? Setelah sholat. Gimana? Kalau hari raya Idul Adha itu setelah sholat itu ada takbir, namanya takbir
mukoyat, jadi mengikut. Setelah sholat yang 5 waktu ada takbiran lagi. Ibu begitu bukan kalau hari raya Idul Adha? Setelahnya, iya. Idul Fitri ada enggak? Sholat habis buka terus sholat apa? Sholat maghrib. Setelah itu sebelum zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak seperti itu? Nah, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau hari Idul Fitri itu nggak ada takbir mukoyat, adanya mutlak semua. Gitu. Jadi nggak ada yang ngikut pada setelah sholat yang 5 waktu. Berbeda dengan Idul Adha. Ada anjing begitu. Kemudian berikutnya adalah sifat dari takbir atau bentuk dari takbir di hari raya Idul Fitri. Nah, ini sudah ya Bu ya, sudah paham insyaallah. Ini ada 2 pendapat Bu terkait dengan apa? Bentuk takbir di hari raya. Yang paling utamanya di sini pendapat pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang paling utama itu. Ya, itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua adalah tidak ada bentuk tertentu, jadi takbir aja, bebas seperti itu. Tapi yang umumnya kita lakukan yang pertama, karena ini takbir yang paling utama. Dan biasanya ada tambahan panjang gitu ya, kalau di masjid-masjid seperti itu boleh, karena memang tidak ada bentuk tertentu ya, tapi hanya yang utama yang tadi bentuknya yang pertama. Kalau ibu takbiran itu sudah luar biasa. Nah, ini jangan salah Bu, pahalanya gede banget kalau takbiran ini ya, karena ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjadi di hari raya gitu ya. Baik. Berikutnya adalah sifat takbir di hari raya Idul Fitri. Gimana sifatnya? Hukum mengeraskan dan mengerihkan ya. Untuk laki-laki itu disunahkan keras atau lirih? Keras ya. Laki-laki disunahkan untuk mengeraskan di dalam takbir. Perempuan lirih ya. So ibu-ibu ngomong harus pikir lagi ya, nanti takut terfitnah laki-laki, karena ngapunten meskipun bukan aurat, namanya perempuan suaranya bisa menggoda nggak Bu? Bisa ya. Makanya kalau perempuan kalau nggak terlalu butuh urgen, dilarang untuk apa banyak suara, atau berbicaranya yang normal, jangan sampai mendayu-dayu, tidak boleh, karena hati laki-laki itu penuh fitnah Bu ya. Dengar suara itu tergoda, bahaya toh ya. Itu memang tak biasa Bu, terasa itu niku ya. Jadi apalagi dengar suara merdu indah itu, laki-laki itu kepikiran kayak apa ya orangnya gitu. Jadi bahaya ya Bu. Makanya kalau nggak terlalu urgen, jangan sampai ya seperti itu. Makanya ini ngeri kalau ada penyanyi perempuan ya, ngeri, soalnya ya itu banyak membuat fitnah. Baik. Kemudian berikutnya adalah sholat Idul Fitri. Ya. Keutamaan sholat Idul Fitri atau kedua hari raya nggak masalah. Tapi ini karena pembaca Idul Fitri kita spesifikasikan. Keutamaan dari sholat Idul Fitri ini memiliki keutamaan yang begitu agung, ya. Dan ini merupakan kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga tidak pernah meninggalkan. Bahkan apa Bu? Orang haid disuruh hadir ya? Disuruh hadir. Beker, terus kemudian gadis-gadis remaja yang masih kinyis itu ya, itu pun suruh hadir. Tapi harus menjaga. Itu menunjukkan apa? Pada hari raya Idul Fitri itu memiliki keutamaan yang begitu agung. Bahkan sampai orang haid pun suruh hadir. Bukan untuk sholat, tapi untuk ikut meramaikan, melihat sholat kaum muslimin di situ. Kemudian dia mendengarkan
khutbah gitu jadi bukan untuk sholat tapi memang untuk menghadiri ini hari raya luar biasa. Makanya Nabi memerintahkan sebagai apa? Bentuk syiar Islam ya Pak, karena pada hari itu memang luar biasa sekali vibesnya ya Bu ya, bahagianya luar biasa ya. Terus kemudian pada hari raya ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas segala kenikmatan yang telah kita peroleh. Nikmat-nikmat di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan pahala melimpah ya toh, ada malam Lailatul Qadar, ada pengampunan dosa. Nah, di hari raya kita sudah kembali boleh makan. Wah, ini luar biasa sekali. Makanya apalagi kalau nggak bersyukur kan begitu. Syukur kita pun wujudnya apa? Dalam bentuk ibadah juga. Itu memang Islam uniknya. Jadi syukurnya pun akan bentuk pahala-pahala yang melimpah. Itu guys. Jadi monggo dimanfaatkan ya ibu-ibu ya. Kemudian hukum sholat Idul Fitri, apa hukum sholat Idul Fitri? Apa Bu? Hukumnya? Sunnah. Sunnah apa Bu? Hah? Sunnah muakkadah. Pendapat siapa Bu? Hah? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan. Itu salah satu pendapat. Jadi ada 3 pendapat, tapi yang diamalkan umumnya di Indonesia sudah muakkadah. Yang pertama adalah fardhu ain. Sebagian orang Indonesia mengamalkan ini fardhu ain. Jadi kalau harus setiap orang itu menghadiri sholat Idul Fitri. Kalau tidak dosa nggak Bu? Dosa. Ya. Jadi hukumnya pertama apa? Fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Apa fardhu kifayah Bu? Kan ada fardhu ain, setiap orang wajib menjalankan, menegakkan, melakukan. Fardhu kifayah? Kalau udah ada yang menjalankan, kita udah gugur kewajibannya gitu. Iya betul. Jadi misalkan ada sebuah desa, separuh masyarakatnya sudah melakukan sholat id, maka separuhnya lagi juga gugur. Begitu Bu. Itu fardhu kifayah. Nah, sholat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau ada 10 orang pun sudah mensholat id, sudah gugur yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukan satu pun, maka seluruh orang dosa. Seluruh kampung tersebut berdosa. Bisa dipahami ya perbedaannya antara fardhu ain sama fardhu kifayah. Yang ketiga, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Dan ini yang diikuti kebanyakan kaum muslimin di negara kita. Ya. Apa ada yang wajib ain? Ibu harus? Tidak ada. Fardhu kifayah? Tidak ada juga. Tidak ada yang menganut keyakinan itu. Tidak ya. Ya. Karena dari dulu diajarinya begitu ya Bu. Ngikut itu ya. Ya aslinya ada 3 Bu. Ini tergantung kita belajarnya dari kitab yang mana sebenarnya. Ya seperti itu. Tapi karena kita sudah dididik di surah muakkadah ya kita yakinin itu seperti itu. Ya. Baik. Kemudian waktu sholat id kapan Bu? Mulainya? Ya. Jam 7 biasanya. Jamnya. Ya. Jam 7 biasanya. Ya jam 7. Umumnya jam 7. Ya waktunya ya kalau menurut syariat itu ketika naik seberapa Mas? Setombak. Tombak panjang tombak normal ya Bu. Itu kalau matahari sudah naik 1 tombak itu waktu dimulai sholat Idul Fitri. Jadi kalau masih di bawah belum. Pada subuh sudah belum Bu? Belum. Belum, ya cepat makan opor gitu ya jangan, belum disyariatkan. Gitu ya. Jadi nunggu matahari muncul sampai dengan satu tombak itu baru. Tapi kalau di sini sudah kadang-kadang lebih. Ya enggak apa-apa malah lebih aman gitu ya. Karena enggak kelihatan kadang-kadang matahari setinggi tombak gitu ya. Iya. Ya kira-kira mungkin
apa? Kalau di sini ya setengah 7 sudah ada belum Bu? Sudah ya? Jam 7 ya. Kalau Idul Adha mungkin lebih awal ya. Ya jam 7-an lah. Kalau di sini nggak masalah ya, jam segitu. Kemudian waktu berakhirnya kapan Bu? Berakhirnya kan mulainya kalau matahari sudah naik 1 tombak, berakhirnya kapan? Duha? Jam 9? Maghrib? Atau kapan Bu? Satu kampung perairan semua jam 9 gitu. Masih boleh sholat Id ya Bu? Masih ya? Karena berakhirnya kapan? Dengan zawalnya Syams, dengan tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari kapan? Waktu zuhur. Ya, jadi Ibu kalau sholat Id jam 11 masih boleh. Misalkan ada uzur pagi-pagi ada yang bisa. Misalkan ada musibah apa ya toh, gempa bumi kencang. Waduh, nggak tenang sampai jam 9 masih gempa bumi terus gitu ya. Akhirnya, wah ini kalau sholat Id bahaya kok. Takutnya meletek bumi ini yang diinjak. Akhirnya nunggu sampai jam 11. Boleh nggak? Boleh, tapi panas banget ya Bu kalau di luar. Baru dengar? Bolehnya waktunya itu ya, karena kita umumnya pagi terus ya, tapi batasnya boleh sampai tergelincirnya matahari ya, tapi kayaknya nggak umum kalau sampai melakukan jam 10 siang gitu, kayaknya jarang sekali ya, dan mungkin kita belum pernah mendapati, tapi boleh Bu, masih waktunya kayak waktu duhur kan, dari tergelincirnya matahari sampai dengan apa? Sampai matahari apa? Bayangan kita berapa kali lipatnya? Waktu-waktu. Kalau kita sekarang pakai jam sih ya gampang ya Bu ya. Ya kalau dulu kan harus pakai matahari ini. Oh udah tergelincir nih. Jadi bayangan kita udah geser. Ya toh? Kalau masih lurus kan masih di atas kita. Nah kalau bayangan kita udah geser, berarti sudah tergelincir. Berarti waktu zuhur sudah masuk begitu. Itu dulu seperti itu. Terus waktu subuh itu ketika fajar shadiq muncul. Fajar shadiq ya, fajar yang dia cahaya sudah tersebar di pegunungan. Nah itu sudah mulai. Nanti berakhirnya ketika sudah apa? Sudah masuk matahari apa? Muncul ya. Terbit sudah berakhir. Ya sudah terbit sudah berakhir. Seperti itu. Jadi ada waktunya Bu. Sholat Id pun demikian. Ya sholat Id ada waktu berakhirnya begitu. Tapi ada hukum-hukum lain nanti itu cabang. Boleh nggak nih sholat Id setelah hari kedua begitu? Karena hari pertama ternyata telat informasinya, kalau kan zaman dulu ya Bu. Zaman dulu ada seperti itu. Misalkan negaranya kan luas zaman dulu. Ada sebagian wilayah itu nggak tahu kalau sudah masuk hari raya Idul Fitri, beritanya telat, maka sudah masuk infonya itu jam 1 siang. Jam 1 sudah sholat zuhur. Di sini sudah sholat Id belum tadi? Belum dapat info. Oh ternyata pemimpin kita sudah infoin hari ini. Wah ternyata wilayah tersebut belum sholat Id, memang sudah tergelincir loh mataharinya. Waktunya tadi dikatakan hanya dari apa? Matahari kalau sudah setinggi tombak sampai dengan tergelincir, akhirnya ya udah besok ya diundur. Itu ada keadaan tertentu, tapi kayaknya di sini tidak ada ya gitu. Tapi dibahas di dalam ilmu fikih karena apa? Zaman dulu informasi nggak seperti sekarang Bu ya toh. Sekarang langsung dapat. Ada televisi dulu kita zamannya juga udah cepet, ada radio juga cepet. Zaman dulu coba mulut ke mulut, kadang-kadang pakai telanjang mata melihat kan begitu, pakai alat begitu ciri-cirinya, pengetahuan ya. Kemudian takhiru sholat Idul Fitri, mengakhirkan sholat Idul Fitri. Nah itu Bu, kenapa tadi kok sampai diakhirkan jam 7 mungkin ya, sudah
agak panas ya. Ini juga termasuk hal yang disunahkan. Nek zaman sekarang alhamdulillah Bu, setiap kampung sudah ada tempat untuk sholat Idul Fitri. Ini betul. Zaman dulu Bu, enggak. Zaman dulu selain memang tinggalnya terpisah-pisah, ya toh, ada yang tinggalnya di pedalaman, ada yang jauh, sehingga apa? Butuh perjalanan, ya tak? Sehingga apa? Disunahkan diakhirkan, mendapati begitu. Yang jauh-jauh. Kalau sekarang mah, masya Allah, ya kendaraan udah banyak, tempat sholatnya sudah setiap desa ada. Bahkan satu desa ini berapa Bu tempat sholat untuk sholat Idul Fitri? Ada 5 nggak? Satu desa aja? Hah? Lebih? Oh, tuh lebih. Ya, artinya sekarang kan gampang, lebih gampang. Iya. Kemudian tempat ditegakkan sholat Idul Fitri di mana Bu paling utama, paling afdalnya? Hah? Di lapangan, ya, kecuali apa Bu? Mazhab Syafi'iyah di masjid. Kalau masjidnya cukup, itu lebih utama. Kenapa? Karena menurut mazhab tersebut tempat yang paling disukai Allah mana? Masjid. Nah, makanya dari argumen itu mengatakan pendapat dari Syafi'iyah lebih utama di masjid kalau tempatnya cukup. Tapi kalau jumhur ulama kebanyakan selain Syafi'iyah itu berpendapat di lapangan biar muat lebih banyak begitu. Nah, kecuali hujan. Kalau hujan maka harus dimasukkan ke masjid sholatnya begitu. Oke. Kalau di sini ibu senang di masjid apa di lapangan? Ya masing-masing ya. Ada yang mungkin keyakinan saya senang di masjid, ada yang saya senangnya di lapangan karena Rasulullah dulu di lapangan. Tapi kalau di Mekah utama di mana Bu? Di Masjidil Haram. Itu jumhur ulama mengatakan begitu. Kalau di Mekah jangan keluar dari Masjidil Haram. Masjidil Haram tempat paling utama, ya toh. Jangan keluar dari situ. Terus di situ nampung yang luar biasa penduduknya ya, bisa banyak sekali. Makanya kalau di Mekah yang paling utamanya di mana? Di Masjidil Haram. Ya. Menurut mazhab jumhur ahlu fikih. Bu, apakah ada adzan sama iqamah ketika sholat Idul Fitri? Ada enggak? Kayak sholat Jumat ada enggak? Enggak ada ya. Jadi sholat Idul Fitri enggak ada adzan dari iqamah. Tapi kalau sholat Jumat ada ya Bu. Nah, itu nggak ada. Kalau ada kok adzan sama iqamah berarti apa Bu? Nah, dia menyelisih syariat karena tidak ada syariatnya. Ijma'nya tidak ada dari iqamah. Terus berikutnya, adakah sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah? Nek sholatnya di masjid disunahkan sholat tahiyat enggak? Tetap iya ya. Itu bukan qobliyah tapi sholat tahiyatul masjid. Maka disunahkan seperti itu. Ya, karena apa? Karena di masjid biar kita menghormati haknya masjid. Maka kita sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholatnya di masjid. Kalau di lapangan ya udah usah sholat sunnah ya. Karena nggak di syariat. Kan, selain sholat Idul Fitri itu. Gitu ya. Kemudian Bu, bagaimana kalau kok ngempasi hari raya Idul Fitri hari Jumat khusus laki-laki, wajib nggak hadir sholat Jumat? Nggak Mas, wajib nggak Mas? Laki-laki kan tadi disebutkan di awal-awal sholat Jumat Id bukan, hari raya Id bukan, hari raya Id tapi hari raya pekanan. Sholat Idul Fitri hari raya Id tapi tahunan. Ini pasti hari Jumat. Laki-laki wis sholat di pagi hari untuk sholat Id. Wajib nggak nih masih menghadiri sholat Jumat? Karena sudah sholat Id. Gitu Bu. Tidak wajib ya. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib tapi dia sholat duhur.
Tapi harus ya takbir itu mengadakan sholat Jumat. Khawatir nanti ada orang-orang lain yang mengatakan tetap wajibnya sholat Jumat. Kalau nggak ada nanti yang mengatakan tetap harus menghadiri sholat Jumat kebingungan di mana dia harus sholat Jumat, gitu ya. Iya. Jadi diperbolehkan, tapi ya harus sholat apa? Sholat duhur. Dan imam tidak gugur, tapi kalau imamnya sholat Jumat, karena apa? Khawatir ada jamaah yang meyakini tetap harus hadir, begitu ya. Ada yang ketinggalan sholat id. Ya, kalau ketinggalan sholat id ya sholat sendiri bisa ya, seperti itu. Nanti ada pembahasannya kayaknya Mas di sini. Ya. Itu pendapat sebagian, tapi jumhur ulama mengatakan tidak gugur. Jadi tetap harus hadir, begitu ya, jumhur fuqaha. Jumhur ulama tetap harus hadir sholat Jumat karena tidak gugur sholat idnya, atau sholat idnya itu tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Ini bagi laki-laki ya Bu. Kemudian berapa bilangan jumlah rakaat sholat Idul Fitri Bu? 2. Ini ijma ya. Ya. Kemudian berapa atau jumlah takbir dalam sholat Idul Fitri berapa Bu? 7 sama 5. 7 itu apa yang dimaksud Bu? Termasuk takbiratul ihram atau selain? Jadi sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian nambah 7, atau Allahu Akbar kemudian nambah 6. Ibu ngikut imam? Hah? Ngikut imam aja aman ya. Ngikut imam gitu. Iya, jadi yang dimaksud 7 ada yang menafsirkan selain takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian si imam menambah 7 kali. Gitu. Ada yang mengatakan takbiratul ihram Allahu Akbar, si imam menambah 6, sehingga jumlahnya tuh 7. Nah kita gimana? Yang ikut imam, begitu. Lah kita ngomong kok, ya toh, imamnya mau 7 ya kita ikut 7, mau 6 ya 7-nya sama takbiratul ihram yang ikut imam, begitu. Simpel, ya toh, makmum, begitu. Ya kalau imamnya bebas meyakini yang mana, karena semuanya adalah hujah, ada dalilnya, gitu ya. Nah kalau yang rakaat kedua 5 kali takbir itu sudah selain ya, berarti takbir tambahannya 5 kali, semuanya sama, gitu. Hanya perbedaannya di yang pertama. Kalau ibu mengamalkan yang mana? Yang 7 plus takbiratul ihram atau 7 hanya tambahan? Ngikut imam. Yang diyakini Bu. Nah, yang diyakini ngikut imam. Enggak, yang kan ada. Saya meyakini 7 selain takbiratul ihram atau 7 bersama takbiratul ihram. Umumnya yang selama ini diyakini. Hah? Ya kan harus dapat ilmu dulu ya Bu. Artinya ilmu dasarnya ada, baru ilmu tambahnya ngikutin imam. Ilmu dasarnya apa Bu? Selama ini yang diamalkan. Nah, 7 plus takbiratul ihram atau selain? Bahasa 7 ambigu. 7 ini 7 tambahan atau 7 plus takbiratul ihram kan gitu. Tambahan. Ya, biasanya kalau Syafi'iyah itu 7 itu tambahannya. Jadi takbiratul ihram selain itu. Gitu. Itu jadi begitu. Tapi mungkin saya husnudzon ibu seperti itu mungkin. Imamnya juga seperti itu. Jadi takbiratul ihram kemudian 7 tambahannya. Gitu. Ada juga yang 6 gitu bebas tambahannya ya. Moga yang diyakini karena masing-masing ada sahabat juga berbeda di situ Bu. Ya kita ngikutin yang mana aja boleh ya, nanti tetap dipahala sama Allah sesuai dengan keyakinan kita karena ada pengikut ada yang mendahului di kita. Berikutnya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau
terkait dengan mengangkat tangan pada takbir tambahan. Apa Bu hukumnya? Disunahkan atau diem? Jadi sudah takbir Allahu Akbar, ketika tambahannya perlu mengangkat tangan lagi atau cukup takbir aja Allahu Akbar? Ngikutin imam takbir Allahu Akbar. Hah? Apa Bu? Ini dua pendapat juga Bu. Iya. Kalau di sini jumhur mensunahkan mengangkat tangan. Ya. Jadi jumhur fuqaha mensunahkan apa? Mengangkat tangan setiap kali takbir. Tapi sebagian ulama tidak. Cukup yang takbiratul ihram, yang lain cukup takbir. Tapi saya senang mengangkat. Selain mengikuti jumhur, menghitung. Kalau cuma begini saya lupa. Ya. Kalau ngimamin kadang-kadang kan ngimamin takutnya saya lupa. Ya toh Allahu Akbar pikir ya wow. Jadi mikir kan malah jadi kacau soalnya, ya kan? Nah, begitu. Jadi saya lebih suka memang mengangkat tangan selain memang ada argumen jumhur juga berpendapat seperti itu memudahkan kita begitu. Kalau mengangkat tangan gampang Bu. Satu kali tadi saya angkat tangannya, dua kali gitu. Hitungannya lebih gampang daripada cuma ucapan. Kalau ucapan mungkin yang dia pembelajarnya lewat suara mungkin gampang juga. Ya kalau yang enggak, wah repot. Ya, jadi intinya ini jumhur dan perkataan sebagian salaf, gitu ya. Kemudian kapan Bu doa istiftah dilakukan? Setelah takbir tambahan atau sebelum? Setelah atau sebelum? Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah selesai baru Allahu Akbar gitu, atau Allahu Akbar terus tambahan Allahu Akbar tambahan baru kabira, atau Allahumma ba'id baini, terserah yang diamalkan mana, semuanya ada hadisnya gitu. Di sini apa Mas antum? Setelah takbir tambahan di Bu? Setelah juga. Sebagian ulama mengatakan setelah takbir ihram istiftah baru takbir tambahan. Artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, kemudian Allahu Akbar sampai selesai, baru ta'awudz bismillah, kemudian al-fatihah. Ada yang mengamalkan Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian apa? Takbir tambahan. Setelah selesai takbir tambahan baru iftitah, ta'awudz bismillah, alhamdulillah. Tapi sepertinya di sini ibu-ibu menggunakan pendapat yang istiftahnya atau iftitahnya setelah takbir tambahan gitu. Enggak masalah, boleh ya, monggo. Tapi kalau mau ngamalin yang pertama juga ada apa-apa. Jadi luas ya agama kita ya. Itu ada argumennya masing-masing ya. Kalau fikih memang umum seperti itu, berbeda Bu. Jadi saya di sini sering membahas perbedaan-perbedaan biar kita nggak kagetan nanti ketika ada yang berbeda begitu ya. Ada kunut, ada enggak, kok bingung. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena fikih gitu ya. Ada yang mengatakan, ada yang enggak. Jangan sampai kita menyesatkan gitu maksudnya. Kok dia nggak mengatakan ya? Gitu. Dia aliran apa? Wah, takutnya begitu. Repot juga. Bahkan aku tentu masalah takbir itu sebenarnya ada tambahan lagi. Ada yang dari Hanafiyah itu apa? 3. Jadi 3 pertama, kemudian setelah apa ya? Sebelum ruku bacaan berikutnya ada 3 lagi. Jadi dipisah Mas, nggak langsung gabung seperti itu. Tapi nggak tak bahas lah, ya. Bingung nanti kita. Yang umumnya saja lah di masyarakat gitu ya. Kemudian berikutnya apa yang dikatakan Bu setiap kali jeda antara takbir? Ada zikir gak? Disunahkan berzikir gak? Allahu Akbar 3 tambahan 7 kali atau 5 kali toh? Ada apa di situ? Diem? Atau ada zikir? Hah? Iya, sebagian ulama mengatakan disunahkan berzikir, sebagian tidak. Ya, tapi imamnya cepet-cepet kalau di sini Bu, nggak kasih kesempatan untuk zikir toh. Kalau kita mau zikir, jadi habis Allahu Akbar baru begini langsung Allahu Akbar. Jadi kita nggak sempat
baca dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, paling enggak seperti itu jeda. Kalau imamnya panjang, jeda antara takbir tambahannya monggo Bu buat zikir gitu je, karena itu disunahkan. Itu menurut satu pendapat seperti itu ya. Tapi ibu selama ini ngamalin apa diem? Diem. Kenapa diem Bu? Imamnya cepat, cepet ya, nggak ada jeda ya, nggak ada kesempatan ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya rada lambat, zikir ya, gitu. Dan dapat pahala banyak begitu. Kemudian bacaan di sholat Idul Fitri apa dulu? Bagaimana? Dikeraskan atau tidak? Dikeraskan ya, bacaan pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dikeraskan. Terus surat apa yang disunahkan Bu? Surat Al-A'la, satunya surat Al-Ghasyiyah. Lalu surat Qaf, satunya surat Qamar. Tapi kalau belum ada ya Ibu, ada Mas, lamanya minta ampun Bu. Surat Qaf kan panjang, surat Qamar panjang. Kayaknya waduh kayak kok rawis sih Mami. Surat Al-A'la aja udah lumayan banyak ya Bu ya, sama Al-Ghasyiyah gitu. Ada, zaman dulu Rasulullah pernah dengan surat Qaf sama surat Al-Qamar, itu panjang sekali ya. Boleh itu. Tapi boleh kamu selain surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, Ad-Duha misalkan, boleh ya. Yang dihafal apa, yang dimudahkan apa, boleh ya. Kemudian apakah ada qadha sholat Idul Fitri Bu maksudnya? Kalau ada orang tiba-tiba datang, ya Allah sudah selesai sudah salam, piye? Ada qadha enggak? Ada nggak Mas? Tidak perlu. Berarti mazhab Hanafiyah itu ini. Ada. Ya, sebagian mengatakan nggak perlu diqadha. Yang sebagian itu diqadha. Ya ini pendapat tiga mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah sama Hambali. Diqadha. Jadi ibu tetap sholat atau bapak-bapak sholat, kalau ngajak aja, ngajak keluarganya, yuk saya belum sholat id, bantu saya. Gitu. Itu ngajak untuk jamaah. Itu kan sudah tahu tata caranya toh, tinggal sholat id untuk mengqadha. Gitu. Tapi kalau tadi mazhab-mazhabnya wis 10 qadha ya enggak apa-apa, yang diyakini seperti itu boleh, karena ada juga yang berdoa seperti itu. Itu ya. Ibu pernah telat ya? Tidak. Semangat ya? Enggak pernah telat sama sekali. Serakat pun selalu lengkap ya Bu. Alhamdulillah, mantap semangatnya berarti. Bu, udah jam berapa ya? Udah lebih ya? Ya Allah. Ya wis. Ternyata panjang ya, saya kira selesai. Kelihatannya baik. Baik Bu ya, jadi kita cukupkan karena sudah 4:30. Saya mohon maaf apabila ada kurang ya. Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Iya. Misalnya kalau apa? Sholat malam itu sholat Tarawih? Tarawih itu untuk kita ibu ini sebaiknya kita laksanakan di masjid atau di rumah. Yang lebih baik yang mana? Ya. Kalau perempuan ya sebenarnya paling lebih utama itu di rumah. Karena itu tempat sebaik-baik untuk perempuan, sehingga pahalanya jauh lebih melimpah sebenarnya. Begitu. Untuk perempuan Bu, lebih utamanya. Lalu gimana kalau di masjid? Juga boleh. Yang penting menjaga aura, tidak memakai wewangian, karena nanti takut lagi mencium. Terus ada pertama juga kalau di masjid, kalau ngikutin imam sampai selesai dicatat sholat semalam suntuk, itu ada keutamanya. Kalau di rumah dapat keutamaan, kenapa? Karena sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Terus sebaik-baik juga sholatnya perempuan di rumah. Artinya masing-masing punya keutamaan, tinggal kita milih yang mana. Tapi kalau mau ke masjid biar dapat mengikuti imam, dapat dicatat sholat semalam suntuk, dijaga. Nggak boleh auratnya terlihat baik berangkatnya maupun pulang. Suaminya mengizinkan, gitu, ya, gitu. Walaupun ada hadis
Rasulullah jangan sampai para suami itu melarang kalau istrinya untuk pergi ke masjid seperti itu. Gitu jadi yang penting dijaga. Gitu. Kalau alam bisa. Ada lagi? Kalau sholat Idul Fitri di masjid kemudian perlu di lapangan di halaman, itu lebih utama di masjid atau di lapangan? Perlu banget Bu. Ya, terus kita perempuan di halamannya gitu. Itu lebih utama mana dari donasi lapangan? Kalau utamanya itu kalau kita mau ngikut pendapat jumhur ulama tentunya di lapangan, karena Rasulullah itu selama hidupnya itu kalau sholat idnya itu di lapangan begitu. Tapi kalau memang harus di situ karena memang kondisi tertentu ya tidak mau. Iya. Dalam rangka pertama kita langsung dulu Rasulullah di lapangan nih gitu. Saya mengikut dulu Rasulullah juga seringnya di lapangan begitu. Jadi di hati kita meyakini seperti itu. Tapi kalau memang di masjid pun tidak apa-apa, kan tadi juga ada pendapat seperti itu. Tapi yang lebih utama kalau yang saya yakini karena Rasulullah juga dulu di lapangan, maka di lapangan. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau sudah saya cukupkan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.